I just wanna dance, oh, oh, you and I tonight. Won't you take a chance, my love, don't be. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau share lagi aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga yang pekerjaannya urus rumah, anak, dan suami. Nah, jika kalian butuh motivasi beberes rumah, bisa tonton video aku yang lain. Siapa tahu dengan menonton video aku kalian jadi termotivasi buat ikut beberes juga. Biasa di pagi hari kakak Nabila sama adik Aza itu sarapan dulu ya teman-teman. Jadi bangun tidur itu tadi minum susu, terus jam 8 atau jam setengah 9 itu baru mereka makan. Hari ini adik Aza itu nggak mau disuapin ya teman-teman. Jadi akhir-akhir ini itu emang adik Aza itu udah nggak mau disuapin, maunya itu makan sendiri. Kalau untuk kakak Nabila itu udah bisa makan sendiri, tapi aku masih suka nyuapin gitu. Nah, ini untuk lauknya aku pakai kentaki sama gulai daun singkong ya teman-teman, karena emang kakak Nabila sama adik Aza itu suka banget sama yang namanya kentaki, jadi aku beliin kentaki buat lauk pagi ini. Jadi adik Aza sama kakak Nabila itu setiap kali makan kayak gini ya teman-teman, di luar sambil mainan, kadang mainan sepeda atau lari-larian gitu, pokoknya sambil mainan dan sambil makan gitu teman-teman. Nah, ini tuh sekitar jam 8 pagi. Nah, pokoknya kalau lagi nyuapin anak-anak itu emang harus sabar ya teman-teman, karena anak-anak itu nafsu makannya itu kadang naik kadang turun gitu, dan yang sering itu nggak mau makan ya teman-teman. Tapi untuk kakak Nabila sekarang ini makannya udah gampang dan nggak pilih-pilih. Nah, yang lagi jadi PR-nya itu si adik Aza yang makannya itu masih kadang mau kadang enggak gitu teman-teman. Selesai nyuapin anak-anak, ini aku mau lanjut buat nyuci baju. Jadi ini cucian 2 hari ya teman-teman, karena PDAM kemarin mati, jadi aku irit-irit air yang ada di tandon gitu teman-teman. Makanya ini 2 hari aja udah numpuk kayak gini ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan aku jeda untuk nyuci baju sampai 3 hari atau 4 hari, udah nggak kebayang ya ketumpuknya kayak apa, mungkin udah kayak gunung gitu ya teman-teman. Ini tadi bajunya udah aku pisah-pisah ya teman-teman. Jadi untuk bajunya kakak Nabila sama adik Aza itu sendiri, baju aku dan suami aku sendiri, dan baju kerja suami aku juga sendiri. Dan ini aku mau nyuci baju anak-anak dulu, baru aku mau nyuci baju aku dan suami aku, dan baju kerja itu terakhir ya teman-teman. Dan tadi aku ambil baju yang berserakan di depan kamar, di depan lemari itu ya teman-teman. Seperti biasa, sebelumnya ini kamar mandinya mau aku sikat dulu bagian bawahnya biar lebih bersih pas aku nyuci baju. Nah, kalau lagi mati kayak gini PDAM-nya itu kita sebagai emak-emak pastinya repot ya teman-teman, karena kalau nggak ada air itu kita itu bingung mau ngapain, mau nyuci baju nggak bisa, mau nyuci piring juga nggak bisa. Dan apalagi kita punya anak-anak itu pastinya cucian baju itu setiap hari numpuk. Terus tadi aku habis ngambil sabun colek. Jadi ini kemarin aku beli sabun colek yang kecil-kecil itu 3 biji. Sekarang aku pakainya sabun colek udah 1 bulanan gitu teman-teman, karena emang selain murah, ini kalau misalkan untuk nyuci baju manual kayak gini tuh lebih enak, di tangan tuh nggak panas ya teman-teman. Kalau pakai yang deterjen itu di tangan itu panas. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa aku nggak nyuci di mesin cuci aja. Jadi alasanku itu selain aku mau hemat listrik, mesin cuci aku itu kalau misalkan diisi air itu airnya keluar sendiri gitu teman-teman. Katanya sih ada yang putus di bagian selangnya gitu, tapi ini belum aku servis. Jadi caraku menghemat listrik itu selain aku nyuci manual kayak gini, itu setiap pagi lampu-lampu itu
pasti aku matiin ya teman-teman, sekitar jam setengah 5 itu udah aku matiin. Dan untuk AC itu biasanya jam 6 udah aku matiin, dan aku pakai lagi sekitar jam 11 siang sampai malam. Nah itu lumayan menekan biaya tagihan listrik ya teman-teman, karena sebelumnya itu tagihan listrik aku tuh sekitar 400.000, sekarang udah diangkat 300 atau 250 gitu. Selanjutnya ini aku mau beresin mainan anak-anak aku yang tadi buat mainan pas makan. Terus ini aku mau natain sandal-sandal yang berserakan. Jadi ini biasanya tuh yang ngambur-ngambur sandal tuh biasanya adik AC ya teman-teman. Dan terkadang itu sandalnya dibuang ke bawah gitu. Nah ini kondisi tempat bermain anak-anak aku berantakan banget, belum aku bersihin. Nah ini nanti mau aku bersihin, tapi ini aku mau lanjut nyuci karena aku belum selesai nyucinya. Tadi aku ambil baju-baju yang masih ada di hanger ya teman-teman. Itu baju baru aku pakai 1 kali, tapi ini mau aku cuci aja sekalian. Nah ini seperti biasa Dek Aza sama kakak Nabila itu setiap aku nyuci baju tuh pasti ngikut, karena akhir-akhir ini aku tuh susah buat nyuci di pagi hari ya teman-teman. Biasanya aku tuh nyuci habis sholat subuh aku langsung gercep nyuci, jadi anak-anak masih tidur aku langsung beberes rumah, terutama nyuci baju, baru aku nyuci piring. Nah tadi itu pas pagi anak-anak itu nggak mau bangun, mintanya tuh dikelonin terus, jadi mau nggak mau aku harus menunda pekerjaan rumah. Dan ini jam 11 siang baru aku kerjain ya teman-teman. Nah karena anak-anak juga belum pada mandi, jadi aku biarin aja mainan air. Ini juga sekalian buat sensory play mereka, karena ini tuh bagus ya teman-teman. Setiap kali kita ngerjain sesuatu anak-anak diikut sertakan, itu menurut aku nggak apa-apa untuk melatih sensory play mereka. Alhamdulillah cucian baju aku udah selesai. Ini giliran aku mau mandiin anak-anak. Ini sebelumnya bajunya mau aku lepas dulu. Nah ini anak-anak tuh biasanya kalau mandi itu agak lama ya teman-teman, karena mereka tuh suka mainan air. Dan aku juga kalau mandiin anak-anak tuh kayak gini sekaligus, jadi kakak Nabila sama adik Asa itu mandi bareng biar cepet aja. Nah habis mandi biasanya mereka tuh minum susu terus tidur siang ya teman-teman. Nah ini aku mau siapin baju sama minyak telon dan sisirnya. Ini kakak Nabila sama adik Asa udah selesai mandi, terus mau aku pakein baju. Alhamdulillahnya untuk kakak Nabila sama adik Asa itu dari bayi nggak pernah begadangan ya teman-teman. Jadi dulu itu pas bayi sekitar jam 6 atau setengah 7 malam itu biasanya udah tidur. Bangun itu paling minta nenen terus tidur lagi. Nah untuk tidur siangnya juga nggak susah ya teman-teman. Jadi kalau lampunya udah dimatiin, kamar udah gelap terus dikelonin, itu biasanya mereka pada tidur. Dan kalau tidur siang itu lumayan lama, 3 jam gitu teman-teman. Tapi itu nggak bisa aku tinggal, karena kalau aku keluar dari kamar itu biasanya mereka tuh kerasa dan bangun gitu teman-teman. Jadi untuk tidur siang itu benar-benar nggak bisa ditinggal ya teman-teman, harus ditungguin gitu. Untuk sekarang juga mereka tidurnya cuma 1 kali aja. Kalau dulu waktu di umur 1 tahun atau di bawah 1 tahun itu biasanya tidur siangnya 2 kali, tapi setelah usia 1 tahun itu 1 kali dan durasinya itu lumayan panjang. Ini anak-anak udah pada mandi, udah wangi, terus aku mau lanjut buat beberes tempat bermain anak ya teman-teman. Ini mau aku tatain, terus mau aku sapu-sapu juga. Nah mainan anak-anak aku tuh banyak banget kayak gitu ya teman-teman, yang di keranjang itu belum aku sortir, masih kecampur-campur gitu. Jadi untuk mainan yang udah nggak kepake sama yang masih bagus itu masih kecampur, karena aku tuh belum sempet buat nyortirin gitu teman-teman.
Nah, untuk kardus-kardus yang ada di atas box bayi itu juga belum sempat aku singkir-singkirin ya teman-teman, karena rencananya itu nanti mau aku pakai setelah adiknya adik Asa ini lahir ya teman-teman. Ini tuh dulu belinya itu emang mahal dan bentuknya itu kayak gitu ya teman-teman, kurang enak dipandang mata karena itu tuh nggak dipernis atau nggak dicat gitu teman-teman. Nah, ini juga ada sampah semalam ya teman-teman. Ini semalam anak-anak habis pada beli jajan, terus ini untuk bungkusnya itu belum sempet aku bersihin. Jadi ini di pagi harinya itu kayak gini, sampahnya itu banyak banget ya teman-teman. Ini mau aku pungutin dan aku buang ke tempat sampah. Nah, ini selanjutnya aku mau beres-beres kamar. Ini mau aku kebersihin ya teman-teman, karena ini sebelumnya untuk spraynya udah aku beresin dan mau aku sapu-sapu juga di area kamar. Tadi untuk area tempat bermain anak udah bersih, terus ini aku mau lanjut buat bersih-bersih kamar. Ini cuma aku sapu-sapu aja ya teman-teman. Terus juga di depan kamar juga mau aku sapu-sapu juga, karena emang ini kontrakanku tuh lagi berantakan banget hari ini ya teman-teman. Dan itu anak-anak lagi pada mainan di depan, adik Asa sama kakak Nabila lagi mainan buku ya teman-teman. Terus ini aku mau lanjut buat jemurin baju yang tadi udah aku cuci. Jadi ini aku jemurin bajunya itu agak kesiangan gitu ya teman-teman, karena aku mulai nyuci tadi jam 11 siang. Nah, ini untuk tempat jemuran aku ini agak rusak gitu teman-teman. Ini makanya di tali sama suami aku, ini harusnya sih dipaku, tapi karena stok pakunya habis belum beli lagi, jadi untuk sementara waktu ini diikat pakai tali gitu ya teman-teman. Dan ini cuciannya kemungkinan nggak bakalan kering sampai sore, karena aku juga jemurnya udah kesiangan. Dan ini itu jemurannya banyak banget. Terus ini juga cuacanya nggak terlalu panas ya teman-teman, jadi kemungkinan itu nggak pada kering gitu, karena aku juga nggak pakai pengering juga. Dan biasanya kalau misalkan cucian aku nggak kering kayak gini, itu aku masukin ke dalam rumah, karena emang kalau di tempat aku itu jemurin baju sampai pagi hari itu pamali ya teman-teman, jadi nggak boleh. Makanya kalau udah jam 5 sore dan itu belum kering, itu pasti aku masukin ke dalam rumah. Sampai di sini dulu video aku kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.